kelompok saya, kelompok 3 telah membuat aplikasi dengan perancangan aplikasi e-midwife pada bidang kebidanan di klinik bidan IKA. Nah, saat kita membuka aplikasi tersebut, terdapat tampilan output yaitu sign in yang bisa kita masukin. Saat user memasuki username dan password, maka di sini ada tombol login dan reset. Nah, jika user telah memasuki password dengan password tersebut salah, maka akan menampilkan sebuah message dialog yaitu username dan password salah. Atau bisa disebut juga pop-up. Jika user memasuki password dengan benar, maka akan menunjukkan pop-up yaitu berhasil login. Di tampilan menu yaitu ada cetak laporan dan keluar. Nah, di sini cetak laporan dan ada beberapa form yang bisa dipilih. Di sini cetak laporan bisa mencetak pembayaran, rekam medis, resep obat, pasien, periksa kehamilan, dan bidan. Di sini juga ada beberapa form yang bisa diisi oleh admin yaitu bidan, pasien, periksa kehamilan, rekam medis, resep obat, dan pembayaran. Form bidan. Oke, di form bidan ini terdapat ID bidan. Biasanya ID bidan itu dimulai dari 001. Kenapa harus 001? Karena 001 adalah awalan. Lalu ada seterusnya, ada 002, 003 dan seterusnya. Lalu di sini ada nama bidan. Nama bidan ini boleh diisi dengan nama-nama bidan tersebut yang sudah terdaftar. Lalu contohnya ini seperti bidan IKA. Kita cantumkan saja seperti bidan IKA ya. Lalu di sini ada nomor handphone. Nah, nomor handphone ini bisa diisi. Lalu ada agama. Di sini kita memakai G button box. Jadi bisa diselect untuk agamanya. Di sini terdapat beberapa agama yang bisa dipilih. Lalu boleh isi nomor IRSP. Ini bisa diisi sesuai yang dimiliki oleh bidan. Lalu bisa isi alamat. Selanjutnya itu kita bisa di save. Lalu jika sudah di-save seperti ini, dia akan muncul tampilan. Nah, kalau jika sudah benar, maka tampilannya akan seperti ini ya. Lalu jika ingin diedit, kalian bisa klik edit, lalu oke. Jangan langsung di-save, karena dia tidak akan terinput. Jadi, selanjutnya itu ada button print. Di button print ini kalian bisa klik untuk ngeprint, jadi akan muncul jaspernya, nanti tinggal diklik. Jadi ini untuk form registrasi pasien, diisi dulu ID pasiennya, lalu nama pasiennya diisi atas nama Ina, alamatnya juga dilengkapi dengan jelas, kemudian diisi juga untuk nomor handphonenya, lalu pilih agamanya terlebih dahulu, misalnya Konghucu, dan nomor kakaknya diisi juga untuk melengkapinya. Lalu nama suaminya juga ditulis untuk mengetahui siapa nama suaminya. Untuk nomor darurat bisa diisi juga, atau samakan dengan nomor handphone. Lalu save, berhasil. Lalu selanjutnya untuk button delete-nya kita coba. Hasil. Lalu kita coba button resetnya, lalu kita print untuk laporan. Untuk kode hamilnya gitu kita bebas mau input angka berapa aja karena kita tidak setting integer. Lalu nama pasiennya bisa kita select seperti database yang sudah kita buat sebelumnya. Umur hamilnya di sini kita ke 7 bulan, keluhannya misalnya itu perut sakit. Lalu tekanan darahnya itu 78/100, tinggi badannya 175, berat badannya itu 65, HPHT-nya itu seperti itu. Lalu kita save, data berhasil simpan, klik OK. Data ini bisa kita edit, misalnya kita mau mengedit data si Maria, kita klik data Maria, lalu pada umur hamilnya misalnya kita mau edit, bisa sebelumnya itu 7 bulan, lalu kita ganti menjadi 6 bulan, kita edit, lalu data berhasil diubah. Data Maria bisa kita delete juga.
klik delete, lalu hapus, yes. Kita klik yes, data berhasil. Saya sudah setting untuk responsif semobilitas mungkin. Untuk menanggulangi masalah seperti ini, maka saya akan membuatkan videonya gimana untuk menampilkan button-button yang sudah saya buat seperti ini. Button-button yang sudah rekan-rekan dan saya buat juga. Oke. Di sini saya akan menginput from rekam medis. Di sini ada kode RM. Kode RM ini saya tidak menggunakan tidak menggunakan auto integer atau AI apa gitu di dalam database. Itu saya tidak gunakan. Tapi kode RM ini saya akan menginputnya dengan secara manual karena saya tidak tahu nanti data dari bidan itu seperti apa. Oke, di sini ada kode RM, tanggal periksa ini udah otomatis auto generate. Terus untuk ID bidan ini kita bisa pilih misalnya di ID 001 dan di sini ID pasien juga kita bisa pilih juga di ID 001 juga. Nah, untuk nama pasien kita bisa pilih berarti otomatisnya ada di atas karena 001 itu pasti Ika Yurawati. Nah, untuk diagnosa ini kita akan tuliskan semisalnya itu sakit perut. Untuk keterangannya dari jam 10 pagi. Misalnya seperti itu, habis itu kita akan klik button save-nya yang ada di sini. Kita klik button save, data berhasil disimpan. Untuk mengetahui data berhasil disimpan atau bagaimana, nanti akan muncul pop-up message data berhasil disimpan. Klik OK. Habis itu kita akan ngetes button resetnya terlebih dahulu. Kita klik di mana aja untuk daerah tabel yang seperti ini. Kita klik. Di sini masih muncul ID 001 dan kode RM yang 008417241. Ini kita klik reset. Nah, berarti button reset sudah terpenuhi. Habis itu kita akan mencoba untuk button edit. Kita klik di mana aja di data table yang sini yang sudah saya siapkan. Misalnya keterangannya ingin saya rubah menjadi jam 11 pagi atau siang. Nanti jadi jam 11 siang. Kita klik edit, nanti akan data berhasil diubah, maka akan muncul tampilan dialog seperti ini. Untuk ketika diklik edit, bakal muncul message dialog data berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, dari sini kita lihat keterangan dari jam 11 siang tadi itu jam 10. Nah, untuk habis ini saya akan mengetes button print. Kita klik button printnya, apakah muncul atau tidak. Kita klik. Nah, Jaspernya sudah muncul, misalnya laporan rekam medis sudah muncul. Bisa Bapak lihat sendiri atau bagaimananya. Di sini ada kode, tanggal periksa, ID bidan, ID pasien, nama pasien, diagnosa, keterangan dengan sesuai ketentuan yang sudah saya isi tadi yang di bawah tanggal periksa dan segala macamnya. Untuk button delete saya akan membuat database saya akan membuat data terlebih dahulu yang baru dengan ketentuan kode RM sebagai berikut. Tanggal periksanya juga sama dan ID bidannya 002 karena 001 sudah saya input. Untuk ID pasiennya saya input dengan 002 juga. Nama pasiennya juga saya input dengan nama Maria. Habis itu diagnosanya itu misalnya perut mual. Untuk keterangannya bisa saya kosongkan. Habis itu saya klik save, data berhasil disimpan. Habis itu saya klik OK. Nah, untuk melihat apakah ini bisa dirubah atau tidaknya, apakah ini bisa di-delete atau tidaknya, mari kita coba. Di sini saya sudah klik data data yang tadi saya baru input yang 002 sudah saya input tadi. Saya mau mendelete data itu. Jadi kita klik delete, habis itu muncul pop-up konfirmasi dialog hapus yes or no. Kita pilih yes. Nanti muncul pop-up lagi, data berhasil dihapus, kita klik OK. Data otomatis terhapus. Form resep obat. Dalam form resep obat ini ada beberapa tabel yaitu kode resep, ID pasien, nama pasien, kode obat, nama obat, harga, kuantiti, dan total bayar. Lalu kita akan memasukkan kode ID pasien dan nama pasien sesuai dengan yang sudah tersimpan pada database. Lalu memasukkan kode obatnya, nama obat, lanjut dengan harga, terus kuantiti, dan otomatis akan menghasilkan di total bayar jumlahnya.
klik tombol save. Kita coba tombol print. Ya, hasilnya berhasil, dan inilah Ke form pembayaran. Untuk di sini untuk form pembayaran buat ID transaksinya kita bebas pilih ya, maksudnya bebas pilih, sembarang aja. Nah untuk kode RM-nya kita pilih yang ini. Terus untuk nama bidan kita pilih yang Maimunah sorry. Nah untuk nama pasien kita pilih yang Maria. Untuk keterangannya kita kasih contoh sakit perut. Untuk biaya salin di sini contohnya kita kasih 100.000. Biaya konsulnya 20.000. Misal buat yang di sini misalnya pasien bayarnya 130.000 dan dikembaliannya 10.000 kan. Di sini kita klik save. Nah data udah masuk nih, put dari printannya, dari button print. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NPM 2020 4350 1346. Demikianlah beberapa hal yang bisa teman-teman saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata-kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.